Gini, ini pertanyaan langsung karena antara tata kelola dan pertumbuhan, antara mempercayakan anak muda untuk berlari cepat dan kemudian menahan mereka atau menemani mereka supaya tetap stay dengan kita. Saya sekarang setelah saya retire, saya dipercayakan sebagai komisioner independen di dua company dan saya ketemu dengan millennials yang di direktur, direksi maupun Gen Z yang menjadi tim manajemen. Dan ternyata tiba-tiba ada yang pindah gitu. Padahal baru 2 tahun kerja itu Kak Insan. Dulu yang namanya kerja itu kan 2 tahun masih terlalu cepat ya kalau pindah. Ya bentar Pak, udah 2 tahun katanya gitu. Padahal bagi saya baru 2 tahun. Tapi bagi mereka sudah 2 tahun. Terus 2 tahun lama buat mereka. Pertanyaan saya kepada Kak Direktur adalah gimana itu ya supaya retensi good talent, supaya mereka, kami sudah bicara soal bagaimana supaya pay performance, kemudian juga engagement, dan kemudian mentoring coaching, supaya kita bisa mengidentifikasi potensial problem yang muncul dan kemudian bisa mitigasinya. Tapi tetap aja tingkat turnover itu cukup besar dibandingkan dulu Kak Insan tahun 80-90-an. Buat kita pindah-pindah 3 tahun, 5 tahun itu terlalu cepat, tapi bagi mereka sekarang 3 tahun itu udah lama. Nah, any ideas Kak Gretel untuk bisa ngasih masukan pada kami untuk kemudian lebih bijaksana memahami generasi yang lebih keren ini. Makasih Kak Gretel. Ya, sebenarnya mungkin selalu tadi saya sempat bilang bahwa segala sesuatu itu kan memang perlu lihat balance-nya. We try to balance ourselves, gimana caranya kita coba reflect terhadap diri sendiri, terhadap sekitar gitu kan. Jadi kembali kan kita sebenarnya semua juga udah tahu basic-basicnya gitu lah ya, apa yang memanusiakan manusia. Sebenarnya semua orang pada dasarnya lintas generasi sama kebutuhan dasarnya. Ingin merasa dihargai, tahu yang mereka lakukan ini sebenarnya dampaknya apa, kemudian melihat sebenarnya mereka kalau misalnya stay atau ke depannya akan apa sih? 1, 2, dan 3 saya percaya terlepas dari generasi baby boomer, X, Y, Z, dan lain alpha akan sama di sisi situnya. Kembali itu yang kemudian membuat kita reflecting. Oke, yang kurang apa? Dan lainnya. Tapi kemudian dibalance dengan lihat market dari sisi turnover rate Pak. Karena dalam artian ini mungkin di tahun 80-an turnover rate 4%, 3% adalah rata-rata. Tapi mungkin kembali karena setiap industri berbeda. Mungkin sebenarnya rata-rata yang menjadi sudah normal adalah sekarang 11% misalnya di industri spesifik. Dan jadi kembali itu sesuatu yang perlu kita juga amini dan terima. Saya pernah nonton juga orang, mungkin kalau saya suka bunga gitu ya, ada orang yang bunga, kita bunga nih dapat buket bunga, gimana cara merawatnya supaya bisa baik, tetap kita kasih nikel lah, kita kasih air dingin dan lainnya. Tapi at the end of the day mungkin ada hal-hal yang memang kalau kita sudah berusaha semuanya dan dia tetap pergi, ya memang waktunya pergi. Itu sih mungkin yang nggak bisa kita coba memaksakan turnover rate tahun 80-an dan dijadikan sesuatu yang norm standar untuk di tahun sekarang gitu misalnya Pak. Selama kita sudah kadang jujur yang anak muda sininya dilupakan, dia langsung ke sini, biarin aja pergi. Tapi lupa untuk ngacak. Jadi ngacaknya tetap perlu ada, tapi at the same time melegowokan bahwa ya standar turnover rate-nya memang segini nih sekarang, sehingga strateginya, effortnya ada yang lebih ditingkatkan terhadap rekrutmennya. Akhirnya rekrutmennya yang pipanya harus lebih dibesarkan. Tapi dengan catatan yang tadi ya, kita sudah harus tahu dulu basicnya sudah ada, secara market rate normal atau enggak turnover rate kita. Mungkin tanpa bermaksud ini saya coba jawab seperti itu Pak. Terima kasih.